Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat atau hukum Mendel untuk kelas 12 MIPA. Kompetensi dasar siswa diharapkan mampu menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel, dan siswa mampu menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel ditemukan oleh Gregor Mendel pada abad 19 dengan menyilangkan kacang ercis atau Pisum sativum. Mengapa menggunakan kacang ercis? Karena memiliki banyak sifat beda, waktu pembuahan sebentar, dan mudah dibudidaya. Hukum Mendel ada dua, hukum segregasi dan hukum asortasi. Hukum segregasi, pasangan alel pada induk akan memisah, sehingga setiap gamet hanya akan membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan pada anaknya. Hukum asortasi, gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induk-induknya. Istilah dalam persilangan atau terminologi: P. Individu tetua atau parental, F1 keturunan pertama atau filial pertama, F2 keturunan kedua atau filial kedua. Gen D besar gen atau alel dominan, gen D kecil gen atau alel resesif. Alel bentuk alternatif suatu gen yang terdapat pada lokus atau tempat tertentu. Gen dominan, gen yang menutupi ekspresi alelnya. Gen resesif, gen yang ekspresinya ditutupi oleh ekspresi alelnya. Heterozigot diwakili dengan D besar D kecil. Fenotip, ekspresi gen yang langsung dapat diamati sebagai suatu sifat pada suatu individu. Sedangkan genotip, susunan genetik yang mendasari pemunculan suatu sifat. Sebelum kita mempelajari tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid, sebaiknya kita mengetahui tentang cara penentuan gamet. Contoh, cara mencari gamet dari keempat individu tersebut. Contoh yang pertama, A besar A kecil, B besar B kecil. Maka akan diperoleh A besar A kecil yang nanti akan dilanjutkan dengan B besar B kecil, sehingga akan diperoleh 4 macam gamet, yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. 4 macam gamet. Individu yang kedua, H besar K besar K kecil, maka akan diperoleh 2 macam gamet, yaitu H besar K besar dan H besar K kecil. 2 macam gamet. Untuk yang ketiga, P besar P kecil Q besar Q besar, akan diperoleh 2 macam gamet juga, yaitu P besar Q besar dan P kecil Q besar. Untuk individu yang keempat, akan diperoleh 2 macam gamet, yaitu D besar E besar F besar dan D besar E kecil F besar. 2 macam gamet. Nah, untuk mencari macam gamet bisa dirumuskan dengan 2 pangkat N, di mana N itu adalah macam heterozigotnya. Nah, sekarang kita kembali ke 4 macam contoh di atas. Individu pertama ada 2 macam heterozigot, sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Individu kedua 1 macam heterozigot, sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, individu yang ketiga ada 1 macam heterozigot, sehingga 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian individu yang keempat juga ada 1 macam heterozigot, sehingga 2 pangkat 1 juga sama dengan 2. Nah, dari keempat ini, sudah sesuai dengan rumus semua kan? Kita lanjutkan dengan persilangan monohibrid. Persilangan dominan. Bunga yang berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Persilangan tersebut dapat diwakili dengan tabel dan bagan persilangan di bawah itu. Dari P1 mawar merah M besar bertemu dengan mawar putih M kecil, maka akan diperoleh F1 M besar M kecil yang fenotipnya adalah merah 100%. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, individu heterozigot M besar M kecil bertemu dengan M besar M kecil, maka akan diperoleh sebagaimana tabel di bawah itu, sehingga akan diperoleh perbandingan fenotip F2 merah dibanding putih sama dengan 3:1. Untuk persilangan intermediate, bunga yang berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah muda, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Persilangan tersebut dapat diwakili dengan bagan di bawah ini.
P1 merah M besar bertemu dengan putih M kecil. Apabila disilangkan akan diperoleh F1 M besar M kecil dengan fenotip merah muda 100%. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh dengan P2 induk yang kedua merah muda M besar bertemu dengan merah muda M besar M kecil, maka akan diperoleh hasil persilangan sebagaimana tabel di bawah itu. Dengan perbandingan fenotip F2 merah dibanding merah muda dibanding putih, yaitu 1:2:1. Contoh soal persilangan monohibrid, warna merah M besar intermediate terhadap warna putih M kecil. Tentukan hasil persilangan antara mawar warna merah M besar dengan mawar warna merah muda M besar M kecil. Maka kita akan membuat bagan persilangan sebagaimana di bawah ini. P1 M besar bertemu dengan M besar M kecil. Maka gametnya M besar untuk individu yang pertama dan M besar serta M kecil untuk individu yang kedua. F1 akan diperoleh M besar mawar warna merah dan M besar M kecil mawar warna merah muda. Keturunan yang diperoleh perbandingan fenotipnya mawar merah dibanding mawar merah muda 50% banding 50% atau 1:1. Persilangan dihibrid, kacang ercis berbiji bulat warna kuning B besar K besar disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau B kecil K kecil. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Maka persilangan tersebut dapat diwakili dengan bagan persilangan di bawah ini. P1 bulat kuning homozigot dominan bertemu dengan kisut hijau homozigot resesif. Untuk gametnya satu macam B besar K besar untuk individu pertama dan B kecil K kecil untuk individu yang kedua. F1 diperoleh B besar B kecil K besar K kecil atau homozigot atau heterozigot bulat kuning 100%. Persilangan antara F1 dengan sesamanya akan diperoleh sebagaimana tabel di bawah itu, di mana satu individu akan diperoleh 4 macam gamet, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Dari ke-16 keturunan tersebut, apabila dibuat perbandingan fenotipnya, maka akan diperoleh individu bulat kuning sejumlah 9, individu bulat hijau sejumlah 3, kisut kuning 3, dan juga kisut hijau 1, sehingga akan diperoleh perbandingan 9:3:1. Untuk contoh soal persilangan dihibrid yang pertama, kacang ercis berbiji bulat warna kuning B besar K besar disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau B kecil K kecil. Jika F1 yang dihasilkan disilangkan dengan kacang ercis biji bulat warna hijau genotip B besar B kecil K kecil, tentukan hasil perbandingan fenotip hasil keturunan yang diperoleh. Persilangan tersebut dapat diwakili dengan bagan persilangan di samping itu. P1 homozigot dominan B besar K besar bertemu dengan B kecil K kecil atau homozigot resesif. F1-nya diperoleh 100% biji bulat warna kuning dengan genotip B besar B kecil K besar K kecil. Jika P2 B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan individu B besar B kecil K kecil, maka akan diperoleh F2 sebagaimana yang sudah dihasilkan tersebut dengan perbandingan fenotip bulat kuning dibanding bulat hijau, kisut kuning dan kisut hijau dengan perbandingan 3:3:1:1. Untuk soal persilangan dihibrid yang kedua, kacang ercis berbiji bulat warna kuning homozigot dominan B besar K besar disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau B kecil K kecil. F1 yang dihasilkan selanjutnya disilangkan dengan sesamanya. Jika F2 diperoleh 1.600 tanaman, tentukan jumlah keturunan dengan ciri genotip kacang ercis bulat warna hijau. Dari persilangan tersebut dapat diwakili dari bagan di bawah itu, di mana P1 bulat kuning homozigot dominan disilangkan dengan kisut hijau atau homozigot resesif. F1 B besar B kecil K besar K kecil heterozigot individu dengan fenotip bulat kuning 100%. Persilangan antara F1 dengan sesamanya akan diperoleh sebagaimana tabel di bawah itu, dengan perbandingan fenotip yang dihasilkan bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, dan kisut hijau 1. Untuk mengetahui jumlah kacang ercis bulat hijau, maka kita mengambil angka 3 dari hasil perbandingan tersebut, 3/16 dari total keseluruhan individu yang dihasilkan keturunannya kali 1.600, sehingga akan diperoleh 300 batang. Latihan soal, di sini ada 5 macam latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang sudah kalian peroleh.
Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.